Ya, kita hari ini membahas tentang satu tema dalam pemeliharaan Tuhan ya. Kita membuka Matius pasal 12 ya. Temanya Yesus dan Beelzebul. Nah, ini ada satu pengertian baru ya, yang kita harus juga belajar baik-baik tentang baik itu pengusaran setan, kerasukan setan gitu ya, yang berkaitan dengan dunia setan itu. Ada sesuatu yang baru bahwa Kristus waktu datang itu terjadi satu perubahan yang luar biasa dari dunia kegelapan itu ya. Jadi dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita akan baca, kita masuk dalam doa, kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan dan kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika segala kuasa dan yang ada di langit, di bumi, dan dimanapun yang terlihat dan tak terlihat, dan segala pemerintahan, baik pemerintahan di dalam kuasa, wewenang, otoritas, dan Engkau sebagai Raja yang berdaulat, dan juga di dalam kerajaan-kerajaan yang kami tidak tahu, yang dibangun oleh roh-roh kegelapan, setan-setan yang bersatu untuk melawan dan merusak serta menghancurkan seluruh rencana Tuhan dalam diri anak-anak-Mu yang Kau cintai. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami terus mengalami satu peperangan dalam kehidupan kami, dan khususnya pengaruh-pengaruh ini tidak pernah berhenti, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan kami belajar melalui firman-Mu dan melalui perkataan Tuhan Yesus, firman yang kekal, firman yang menjadi manusia, dan firman yang menetap dalam hati kami dan menjadi rumah dalam diri kami bait-Mu. Berikan kami hati yang terus mau belajar, rindu untuk hidup seturut dengan firman-Mu, dan dilengkapi dengan kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita belajar dari Matius ya, Injil Matius pasal 12 ayat 22. Yesus dan Beelzebul. Sebul itu artinya kotoran ya, atau lalat. Ya, najis gitu. Dewa kotoran gitu ya. Jadi dewa ya aneh ya, ada dewa kotoran, dewa lalat gitu. Nah, kita masih ingat tulah lalat itu ya, lalat ikat di Mesir. Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Jadi kerasukan setan akibatnya tuh buta dan bisu. Kasihan ini orangnya. Udah buta, bisu lagi. Jadi nggak bisa ngomong, makan, minum, semua bergantung kepada orang lain ini ya. Jalan juga nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa, ngomong juga nggak bisa. Wah, nggak kebayang ada orang buta dan bisu, ya. Tapi nggak tuli ya, jadi masih bisa dengerin. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, istilah Beelzebul ini adalah sama dengan istilah, ya bukan hanya setan, ini mengacu langsung kepada iblis ya, penghulu. Penghulu itu artinya yang menguasai, yang memimpin, dan yang mengatur, yaitu penghulu setan. 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka. Ini perkataan yang betul-betul membuat kita kaget sekali. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa setan itu tidak berorganisasi. Setan itu tidak mengatur gitu ya. Dan setan itu tidak kompak. Gitu. Padahal setan itu sangat kompak. Mereka tuh sangat istilahnya tuh kerjasamanya itu betul-betul saling mengerti satu sama lain. Jadi bukan hanya kita orang Kristen yang kerjasama ya, tapi setan pun kerajaannya itu juga dibangun oleh dia. Perhatikan ini, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi ini perkataan penting sekali. Cuman kadang-kadang saya mendengar ini untuk rumah tangga ya,
karena ada rumah tangga yang terpecah-pecah, makanya khotbah untuk masa-masa orang pernikahan dan semuanya. Ini sebenarnya bukan khotbah pernikahan, ini khotbah tentang pengusiran setan dan berkaitan dengan roh jahat atau Beelzebul. 26. Demikianlah juga kalau iblis. Nah, jelaskan Beelzebul itu siapa? Tuhan Yesus langsung mengatakan iblis. Mengacu pada satu pribadi, yaitu Lucifer sendiri. Ya. Kalau iblis mengusir iblis, jadi ini roh jahat ya, yang diwakili dengan penghulu setan tadi. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi nggak mungkin iblis itu nggak kerjasama. Jadi kalau dia melakukan apapun itu diatur. Jadi siapa yang ngatur? Ya penghulu setan itu, Lucifer itu. Nah, kenapa bisa diatur? Karena itu semua merupakan satu kenyataan bahwa iblis diciptakan Allah, itu juga memiliki satu roh Tuhan juga kan. Jadi sama-sama kita di manusia juga dikasih roh Tuhan dan nafas Tuhan. Dan itu bisa mengatur. Cuman mengaturnya bukan untuk Tuhan tapi melawan Tuhan. 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Jadi orang-orang Farisi itu pengikut-pengikutnya itu juga mengusir setan. Ya, ada kerjaannya juga, ada yang berkaitan dengan dunia-dunia roh itu. Dan mereka juga mengusir setan. Nah, kalau mereka mengusir setan, terus setannya itu siapa gitu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Nah, ini perkataan penting ya. Tetapi jika aku mengusir setan, nah, jadi siapa ini? Anak Allah ini kan, Mesias ini kan, yang dijanjikan itu kan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi sebelumnya kerajaan Allah ada nggak? Secara historis dan kemudian menguasai dan mengusir setan, nah kita tahu bahwa itu belum pernah terjadi. Nah, salah satu kedatangan kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu adalah setan itu diusir, setan itu dikuasai, setan itu dikendalikan, dan setan itu dibinasakan, dikalahkan. Ini salah satu tanda kerajaan Allah datang itu apa? Aku bisa mengusir setan, menyembuhkan orang, dan mengendalikan segala sesuatu, dan kerajaan Allah datang karena rajanya datang. Ya. Atau bagaimanakah orang yang dapat masuk rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Jadi menguasai dulu, ini istilah dikuasai ya, jadi kerasukan, dominasi, atau dipengaruhi, dan juga submission itu beda-beda tingkatannya. Jadi kalau kerasukan itu betul-betul hidup kita ini dikendalikan dan kita nggak punya kemauan lagi, itu betul-betul namanya eksorsisme itu ya. Jadi dirasuki setan dan kita nggak bisa apa-apa. Kan ada orang kerasukan setan suaranya beda. Ya itu berarti roh setannya yang jadi beda suaranya. Bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Nah, kita lihat ini ya. Dikatakan ayat 30, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, jelas ya, baru setelah itu Tuhan Yesus mengatakan kalimat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, dikatakan maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Nah, ini adalah setan-setan yang kecil, yang ada dipengaruhi oleh penghulu tadi. Dan penghulu tadi mendirikan kerajaannya, mengatur setan-setan, dan mempengaruhi orang-orang yang diatur oleh setan-setan itu. Ya, secara otomatis dipimpin oleh penghulu setan. Nah, siapa itu? Orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang yang menentang Kristus. Hai kamu keturunan ular beludak.
Nah, istilah ular bludak itu ya setan ya sebenarnya. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, baru itu artinya pohon baik, buah baik ya. Oke, kita belajar ini. Nah, kemarin kita sudah belajar pada hari Kamis ya, bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang baik dalam arti bahwa Tuhan itu menjadikan kita sehat, terus kemudian mata kita baik, kita nggak sakit. Nah, kita berpikiran seperti itu, anak-anak Tuhan itu harus sehat, baik, dan tidak menderita, tidak bisa jadi miskin, dan kemudian kita berpikir bahwa semua itu yang betul-betul sejahtera dan sehat walafiat, ya, adil dan makmur, gitu kan. Pokoknya itu cita-cita kita lah semua. Dan kita tahu itu semua keinginan manusia, ingin memasuki dunia yang betul-betul indah dan penuh dengan kebahagiaan. Tapi jangan lupa bahwa dalam sisi yang lain, Alkitab menjelaskan bahwa Allah membuat orang buta, Allah membuat orang miskin, Allah membuat orang mandul, Allah membuat orang tuli, dan Allah membuat orang dirasuki setan. Nah, ini yang susah kita berpikir. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengirimkan roh dusta, roh yang mempengaruhi Daud, roh yang mempengaruhi Saul. Dan roh itu roh siapa? Ya roh setan. Tapi dikendalikan Tuhan dan diizinkan Tuhan untuk mencobai kita dan menguasai kita. Jadi secara tidak langsung semua apa yang terjadi itu dalam kendali Tuhan. Tuhan memelihara kita. Ya, jadi kita akan belajar ya dari sini. Nah, kita sudah belajar bahwa Allah membuat orang buta, tuli, mandul pun dibuat oleh Tuhan. Ya. Jadi kita jelas dalam 1 Samuel itu kandungannya ditutup oleh Tuhan Allah. Hana itu ditutup kandungannya oleh Tuhan. Jadi bukan karena dia, bukan Tuhan yang menutup. Apakah secara gen-gennya juga bagaimana kita nggak tahu. Tapi jelas ini adalah aktif Allah terlibat dan Allah masuk di dalam seluruh rencana manusia dan dia menetapkan itu semuanya. Terus kita masuk, kemudian bagaimana bahwa kendali semua di dalam kendali hal-hal seperti ini, sakit penyakit dan semuanya itu betul-betul berasal dari dosa, terus kemudian berasal dari kelemahan kita, dosa kita juga, sehingga kita bisa membuat orang cacat, orang buta karena tabrakan, karena kita makan yang lain, sakit penyakit datang gitu ya, makan-makan yang kotor dan semuanya itu. Nah, dan Tuhan Yesus mampu mengusir setan dan membereskan penyakit-penyakit ini. Ya, penyakit-penyakit termasuk penyakit yang dikirim oleh Bapa. Ya, penyakit apa? Yaitu kejahatan kita. Tuhan mengutuk tanah dan tanah itu akhirnya yang dikutuk oleh Tuhan atau karena dosa manusia ya. Dan onak duri semua itu akan diubahkan, langit dan bumi ini akan diubahkan ya oleh Kristus semuanya, dipulihkan oleh Kristus. Jadi kematian Kristus itu bukan hanya berkaitan dengan dosa kita, tapi berkaitan dengan kerajaan kegelapan, berkaitan dengan kutukan Tuhan yang mengutuk bumi dan semuanya, dan di dalam akibat dosa itu oleh Tuhan Yesus akan dipulihkan semuanya. Dan tidak ada satu kekuatan yang bisa memulihkan apa yang sudah Tuhan hukum, Tuhan hancurkan, itu nggak bisa, kecuali ya Tuhan sendiri ya yang bisa memulihkan itu. Nah, kita belajar ini. Nah, kita belajar bahwa segala sakit, penyakit, dan kerasukan, kerusakan apapun itu bisa dikembalikan dan dipulihkan, disembuhkan, dan diampuni oleh Tuhan. Ya, kemudian Tuhan Yesus memberikan kuasa pada murid-muridnya untuk melakukan seperti Dia dan melakukan pengusiran setan, penyembuhan semuanya, dan diberi kuasa itu, diperintahkan, usirlah setan-setan, diperintahkan. Jadi ini rasul ya, yang diutus rasul. Jadi sebenarnya bukan langsung ke kita, tapi ini khusus rasul. Rasul-rasul diutus untuk mengusir setan. Apakah itu juga akan menjadi hak kita mengusir setan? Nah, ini jadi satu pertanyaan. Jadi kita memiliki satu kuasa, dan jangankan setan yang mengusir kita gitu ya. Kita mengusir setan. Apa yang terjadi yang Tuhan berikan, janjikan, jaminkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, sudah memberikan meterai darah Kristus, maka secara otomatis kita ini memiliki kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa roh-roh lain. Karena Roh Kudus itu jauh lebih besar, lebih berkuasa, lebih mengendalikan
seluruh roh yang ada. Jadi orang Kristen yang memiliki Roh Kudus yang menetap dalam hatinya, roh itu tinggal dalam hatinya, tinggal dalam ruang Maha Kudus dalam hati kita bait Allah, maka tidak akan ada kemungkinan, roh ini menguasai Roh Kudus atau roh setan ngusir Roh Kudus. Ngusir kita bisa gitu ya. Roh setan itu ngusir kita bisa, tapi roh setan mengusir Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu tidak mungkin, karena yang terang tidak bisa diusir yang gelap, tapi yang terang bisa mengusir yang gelap. Nah, itu prinsip firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati kalau ada orang lupa, itu orang Kristen kok kerasukan, orang Kristen kok seperti ini. Ya memang bisa. Kerasukannya kemana? Kalau cuma dipengaruhi dengan kejahatan, dengan satu semuanya, ya bisa aja. Orang bisa mengalami stres, orang bisa mengalami kemudian sampai bunuh diri. Bisa. Orang Kristen bisa bunuh diri. Bisa, ada kemungkinan itu. Tetapi apakah dia dikuasai dengan roh Tuhan? Waktu dia dalam kelemahannya itu, atau mungkin karena dia kebiasaan narkoba semuanya, kebablasan gitu kan, dan meminum obat atau menyuntik, kemudian dia mati. Tetapi dia orang Kristen, karena tubuhnya itu nggak bisa dia kendalikan, dan dia kemudian berjuang melawan itu, berjuang, orang ketagihan, dan dia kemudian gagal, artinya dalam hidupnya. Tapi hatinya tetap percaya pada Tuhan. Dia kemungkinan sangat besar dia tetap masuk bersama dengan Tuhan. Walaupun matinya dia karena narkoba, karena melakukan dosa-dosa yang lain, dan sebagainya. Ya, itu tetap. Jadi bukan karena perbuatan dosa kita masuk neraka atau masuk ke surga, tapi karena kita percaya beriman pada Kristus. Nah, ini kita harus pelajari baik-baik, dan kita tidak bisa mengusir setan dengan kuasa kita. Maka Tuhan Yesus memberitahukan pada murid-murid waktu diutus pada Matius pasal 10, mereka harus mengusir dalam namaku, dalam nama Yesus Kristus. Jadi jangan nama yang lain. Jadi nama yang kamu percaya. Ya, bahkan murid-murid pun tidak bisa mengusirnya. Kenapa? Karena mereka melihat keraguan dalam dirinya. Dan bukan hanya keraguan, mereka melihat bahwa keyakinan apa yang dia miliki menjadi kekuatannya, dan melupakan kekuatan yang Tuhan berikan, mereka tidak mampu mengusir setan. Dan yang ketiga adalah memang ada hal-hal yang tidak bisa kita usir, seperti murid-murid itu. Kalau bukan kita mengandalkan Tuhan, kita nggak bisa. Jadi murid-murid dikatakan, mengapa imanmu seperti ini? Kenapa kamu nggak bisa ngusir? Harusnya bisa. Ya karena kamu tidak memohon dan tidak berserah kepada kuasa nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu masih ragu. Kamu masih ketakutan. Nah, di situ ya kita lihat ini. Oke. Nah, di dalam perjanjian lama, kalau kita pelajari baik-baik, ya, tidak ada pengusiran setan. Tidak ada pelayanan pengusiran setan, perjanjian lama ya. Bahkan dalam perjanjian baru, pengusiran setan itu secara khusus itu tidak ada secara khusus ya. Tetapi nanti kita perhatikan baik-baik dari kitab Roma sampai seluruh kitab Yudas dan sampai kepada kitab Wahyu. Jadi pelayanan pengusiran setan di dalam gereja itu sudah tidak dicatat lagi, sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena itu merupakan satu hak yang diberikan Tuhan kepada orang percaya karena memiliki Roh Kristus, Roh Kudus itu. Maka orang-orang Kristen itu tidak butuh lagi pelayanan pelepasan dalam tanpa ketik pengusiran setan yang ada dalam hidup orang Kristen. Ya, jadi kalau itu bukan orang Kristen, mungkin kita bisa melayani dan kita beritahu ini dalam nama Tuhan Yesus, dan kemudian roh itu bisa keluar. Nah, orang semua, wah, nama siapa ini buat orang bisa? Nah, percaya pada Tuhan Yesus, mereka datang belajar, nah itu bisa. Tapi kalau di dalam diri kita orang-orang Kristen, dan kemudian kita mengusir setan dalam diri kita yang kita percaya orang Kristen ada Roh Kudus, itu tidak diperbolehkan. Harusnya tidak pernah ada. Tapi herannya, banyak gereja yang mengadakan kebaktian pengusiran setan. Kebaktian mujizat-mujizat seperti itu. Kalau kita percaya hal seperti itu kan sebenarnya sudah nggak perlu lagi di dalam hidup orang-orang Kristen. Kita sudah tahu Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita, Tuhan yang memberikan kita seluruhnya untuk kebaikan kita nggak perlu takut lagi di situ. Ya, satu-satunya kasus yang berkaitan dengan dunia roh itu dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Di mana Raja Saul, ya ini saya bacakan aja ya, di mana Raja Saul itu bergumul, ya, dan dia mengalami satu
tekanan yang luar biasa karena dia ya melawan Tuhan. Nah, di sini dikatakan dia sangat benci dengan Daud juga gitu ya. Nah, 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Artinya bahwa Raja Saul sekarang bukan raja. Roh Tuhan mundur dan tidak berserta dia, tidak melindungi dia, tidak, itu ditarik, roh Tuhan ditarik. Dan akibat roh Tuhan ditarik itu, maka Saul itu masuk di dalam dunia tanpa kendali Tuhan. Dalam arti begini, dunia yang Tuhan izinkan Saul menjadi Saul yang jahat seperti itu. Dikatakan roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi roh Tuhan nggak ada, roh jahat datang yang dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan izinkan, Tuhan memberikan wewenang. Ya udah, begitu dia tarik, iblisnya masuk ke sana dan mempengaruhi Saul, dan Saul menyukai itu. Dia tanya kepada roh penenung gitu ya, peramal semuanya. Nah, itu dia jatuh dalam dosa yang sangat keji sekali. Ya. Dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan. Dan satu-satunya kasus di sini, dan juga ada kasus yang lain yang di mana Daud itu seperti orang kerasukan ya. Tapi dia nggak kerasukan roh, tapi dia seperti orang kerasukan, padahal dia enggak. Nah, itu kasus yang hanya dicatat dalam Alkitab, hanya satu ini kasus ya yang berkaitan dunia roh. Dan setelah itu nggak ada dalam perjanjian lama. Dan kemudian perjanjian baru Yesus datang dan dia kemudian mengusir setan. Nah, baru ada kuasa yang sangat beda dengan perjanjian lama. Jadi nabi-nabi dalam perjanjian lama itu tidak pernah, tidak ada satu nabi pun yang ada pelayanan mengusir setan, nggak ada. Apalagi menghadapi setan secara langsung, wah itu nggak ada. Nah sekarang saya banyak mendengarkan di YouTube itu ya, ada pendeta yang ketemu setan, ketemu Lucifer, itu sesat sekali. Kenapa sesat? Karena Lucifer itu nggak bisa ditemui. Kita tubuh yang seperti ini nggak mungkin kita bertemu dengan Lucifer yang dunia roh itu. Lucifer itu hanya pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Dan waktu berada di Firdaus bertemu dengan Adam dan Hawa itu kan, dan setelah itu nggak pernah ada lagi ada Lucifer itu. Dan dicatat dalam Alkitab Tuhan Yesus ketemu atau malaikat Mikail yang berkaitan dengan dunia roh yang mengambil mayat-mayat atau tubuh daripada Musa dan semuanya, ada sedikit cerita tentang itu gitu ya. Nah, itu semua tidak pernah dicatat lagi dan tidak pernah ada orang yang berkaitan dengan iblis, dunia roh seperti itu, setan-setan seperti itu. Dan termasuk juga dengan penampakan hal-hal yang bersifat surgawi ya. Itu hanya rasul-rasul yang dapat. Tapi banyak orang sekarang ini ketemu Lucifer, terus minum kopi dengan Lucifer gitu kan. Ada pendeta-pendeta yang dulunya dukun gitu kan, dan kemudian terpengaruh dan mengajar orang Kristen dunia setan, dunia roh, dan itu sangat menyesatkan. Ya, kita harus hati-hati. Itu pengajaran-pengajaran yang benar-benar membelenggu kita, dan itu bukan dari Tuhan, itu dari setan juga. Jadi kalau pendeta mengkhotbahkan setan, itu pasti anak buahnya setan, ya, bukan Kristusnya. Nah, di sini. Jadi dalam perjanjian lama tidak ada satu pelayanan, baik itu nabi-nabi, baik itu imam-imam, baik itu yang berkaitan dengan dunia roh, kerasukan setan, atau pengusiran setan. Nggak ada. Ayub dicobai setan, tapi dia tidak tahu itu adalah percobaan dari siapa. Dia nggak tahu. Abraham, Ishak, Yakub juga diuji ya, diuji oleh Tuhan, dan tidak pernah di situ dikatakan bahwa Abraham kemudian diuji oleh roh jahat. Nah, itu nggak ada. Ya. Yakub semua sama nggak ada. Tapi kita lihat Saul roh jahat dari Tuhan. Nah, perhatikan Saudara. Jadi roh jahat dari Tuhan ini itu selalu berkaitan dengan orang-orang yang berdosa sangat besar. Dan Tuhan Yesus menjelaskan ini tentang roh jahat ini di dalam Matius 12 langsung dikaitkan dengan dusta roh kudus, pendustaan pada roh kudus. Jadi dosanya Saul ini dengan dusta roh kudus itu kelihatan setara. Karena ini dibahas oleh Tuhan Yesus. Jadi dia mencari arwah, dosa kekejian pada arwah. Tuhan mengatakan itu dunia arwah itu, dunia kekejian. Jadi kalau kita melihat, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang berkaitan dengan dunia roh, berbicara dengan dunia roh, dunia orang mati, mengabarkan Injil pada orang mati, itu kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak diperbolehkan.
Nah, contohnya siapa? Saul. Dan kemudian kita lihat Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini sama dengan dosa dusta Roh Kudus. Nah, dusta Roh Kudus dengan dosa Saul itu juga sejajar, separalel dengan apa? Pohon yang baik, buahnya pasti baik. Nah, kalau buahnya tidak baik, pohonnya tidak baik. Jadi hidup yang tidak berbuah. Jadi hidup yang tidak berbuah adalah hidupnya Saul. Hidup Saul adalah hidup yang mendustai Roh Kudus. Nah, saudara, ini perkataan ini satu level. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan dalam satu perikop tentang pengusiran setan itu Beelzebul yang berkaitan dengan buah Roh Kudus, berkaitan dengan buah orang Kristen, buah kerajaan Allah, dan kehidupan mendustai Roh Kudus, serta berkaitan dengan kehidupan orang-orang yang berkaitan dunia roh, dunia arwah. Nah, saudara, ini semua satu level. Satu arah yang mengarahkan pada kita, bagaimana kita melihat, kita diajar, kita mendengarkan pengkhotbah, kita mendengarkan pengajaran, apakah itu pengaruh ini ada nggak? Nah, saudara, jadi orang-orang yang dikerasuki oleh Roh Kudus, tidak dikasuki oleh roh setan, bukan Roh Kudus, dirasuki oleh roh setan, itu tidak mungkin memiliki pohon baik, buah baik. Dan dalam hidupnya itu pendustaan semuanya. Jadi dusta. Nah, Tuhan Yesus yang punya kuasa, orang kerasukan ini bisa diusir setannya dan dia sembuhkan penyakitnya. Dan itu hanya Tuhan Yesus. Dan kita bisa diberi kuasa ini, bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan memakai kita, bisa. Dan Tuhan berikan tanda petik, talenta itu bisa nggak? Bisa. Tapi pengusiran setan, saudara, pengusiran setan, itu hak setiap orang percaya. Karena tidak pernah dijelaskan pengusiran setan itu merupakan satu talenta khusus. Dalam talenta-talenta itu tidak dijelaskan secara khusus gitu. Wah, ini orang yang bisa mengusir setan, khusus pendeta pengusir setan gitu. Saudara, itu tidak ada satu jabatan khusus, nggak ada. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa aku berikan kepadamu dan kamu pergilah. Nah, saudara, diperintahkan oleh Tuhan, usirlah roh-roh setan itu. Jadi kita belajar ini jadi jelas ya. Jadi Matius pasal yang ke-12 itu, ayat yang ke-28, coba saya ulangi ya. Perhatikan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi sudah datang kerajaan apa? Karena kerajaan Allah tidak dikuasai oleh kerajaan setan, tidak dikuasai oleh iblis, penghulu setan. Dan kalau aku melakukannya, bukan aku berasal dari setan. Kalau aku nggak ngusir setan, kok aku setan? Nggak mungkin setan ngusir setan. Setan ngusir Tuhan. Setan ngusir orang percaya. Itu tidak mungkin. Apalagi setan ngusir setan. Dan yang bisa apa? Setan diusir oleh Tuhan. Setan diusir oleh orang Kristen. Nah, itu bisa. Setan diusir oleh pendeta. Nggak bisa. Tapi kalau kita balik tadi, nggak bisa. Kenapa? Karena setan tidak punya otoritas untuk mengusir orang yang ada dalam hidupnya Roh Kudus. Nah, nggak bisa. So. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah, usirlah, itu artinya kuasa. Usirlah dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu, pergi kamu. Dan pergi, atau pergi kemana kan? Udah pokoknya pergi, diurus Tuhan itu. Nah, kuasa ini adalah kuasa yang menyertai setiap orang percaya. Kuasa yang tidak bisa dikuasai oleh roh kejahatan, oleh roh-roh setan itu. Kenapa? Karena dari kita dijamin, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan bukan hanya Roh Kudus memeteraikan kita dengan darah Yesus, Roh Kudus juga menjadi jaminannya tinggal bersama dengan kita. Ya, nah ini nanti kita masuk ke doktrin Roh Kudus, nggak tahu kapan ya. Kita hari Kamis ini. Nah, kita akan belajar lebih rinci, lebih jelas. Oke, kita lanjutkan. Roh jahat dari Tuhan. Nah, perhatikan, saudara. Di dalam Perjanjian Lama ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Tentang apa? Tentang bagaimana Tuhan memberikan pada kita satu penjelasan. Ada roh perselisihan, ada roh dusta, ada roh kekacauan, ada roh tidur nyenyak, ada roh yang memberikan kita semangat menjadi jahat. Kaget juga kita kan. Dan itu semua ada dalam firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 3, 23, pasal 3 ayat 10. Bagaimana dengan Otniel yang waktu itu dipengaruhi Abimelek juga sama. Roh kekacauan Yesaya 19 ayat 14. Roh tidur nyenyak juga kita lihat ada di dalam Yesaya 29 ayat 10. Roh yang memberikan semangat jahat kepada orang-orang yang betul-betul yang akan
dibinasakan Tuhan gitu ya. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 23. Coba saya baca ya supaya kita mendengarkan ini dan tahu dengan jelas. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Jadi mereka menjadi orang-orang yang dikendalikan Tuhan, dan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Jadi semangat jahat dari mana? Dari Tuhan. Jadi kita selalu berpikir begini, wah kita bisa melayani itu, aduh Tuhan terima kasih memberikan saya anugerah, semangat bisa melakukan hal-hal yang baik dan sukacita yang luar biasa. Betul, kita sebagai orang Kristen. Tapi untuk orang yang jahat, orang-orang yang juga, Tuhan mampu juga dan berkuasa mengendalikan dan memberikan roh semangat jahat. Roh dusta, roh perselisihan. Ya, di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 23 itu sangat jelas dikatakan demikian. Demikianlah Ehud sampai ke Hakim-Hakim pasal 3 ayat roh perselisihan ya. Dikatakan di situ bahwa ada perselisihan-perselisihan yang terus menjadi satu, kayak orang itu satu yang nggak bisa damai gitu. Terus berdebat, berselisih, dan itu ada ya. Hakim-Hakim pasal 3. Saya bacakan ayat yang ke-10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Roh Tuhan menghinggapi dia dan menghakimi orang Israel. Jadi roh yang menghakimi, yang berasal dari Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat, roh semangat jahat tadi ada, roh perselisihan juga ada, roh dusta juga ada, dan banyak yang lainnya dengan luar biasa dipaparkan dalam firman Tuhan, dan semua dikendalikan oleh Tuhan. Ya, semua dikendalikan oleh Tuhan. Nah, kita lihat sekarang. Tanda bahwa kerajaan Allah itu datang adalah dengan kalahnya kerajaan kegelapan, kerajaan setan, kerajaan jahat. Jadi waktu kerajaan Allah datang, Yesus datang, maka kerajaan kegelapan itu yang menguasai orang dengan kerasukannya, menguasai orang dengan terbelenggu, dengan eksorsismnya, dengan penyakit-penyakit, membuat orang bungkuk, membuat orang buta, membuat orang tuli, dan setan-setan itu yang dalam dunia orang menguasai ini, waktu Yesus datang, semua dilepaskan, semua disembuhkan, semua diusir. Ya, jadi itu jelas sekali. Dan pengusiran itu harus dalam nama Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 38. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa ular beludak, pengikut-pengikut orang-orang Farisi ahli Taurat, disebut oleh Tuhan juga berasal dari kerajaan setan. Seperti pengikut-pengikutmu. Di situ. Dan kita tahu bahwa bagaimana Allah memelihara hidup orang percaya dan menjamin kita. Jangan sampai sesuatu yang sudah jelas dijamin janji setia Tuhan, itu kemudian kita ragukan. Seperti murid-murid, akhirnya kita nggak bisa mengalahkan dosa-dosa itu sendiri, kita tidak bisa mengalahkan cobaan dari dunia kegelapan itu. Kenapa? Karena kita meragukannya. Akhirnya kita masuk di dalam hal-hal seperti itu, kita meragukannya. Dan tujuan daripada Kristus yang menguasai segala dunia roh alam semesta itu dijelaskan dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Coba kita baca. Ya. Perhatikan, kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Bukan demi saya, demi namamu. Nah, apa tujuannya? Tuhan Yesus mengatakan ayat 18. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi jelas, ada sesuatu tanda, ada suatu pekerjaan Tuhan. Tujuan Tuhan itu apa? Mempreteli, melumpuhkan, dan membinasakan, dan membuang semua kuasa kegelapan. Dan dia berada di sana. Dan dia akan membangun dunia yang baru. Nah, saudara, di sini, jadi janji Tuhan kepada kita itu jelas. Jadi Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, dan roh Tuhan menjamin kita tidak akan ada bisa roh yang bisa masuk karena ada Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak bisa dikuasai oleh setan. Apalagi diusir setan.
dan dari hati kita keluar Roh Kudus, setannya menguasai kita dan bertata dalam hati kita. Saudara, itu nggak mungkin. Jadi secara kita berpikir, secara biblika, secara Alkitab, secara pikiran yang waras gitu ya, nggak mungkin, saudara. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, tidak mungkin Roh Allah itu lebih besar daripada roh setan. Roh setan itu kemudian mengusir Roh Allah dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita. Nggak bisa. Roh Kudus bisa didukakan, Roh Kudus bisa sedih, Roh Kudus bisa tanda petik menderita dalam kelemahan-kelemahan kita. Betul. Tapi Roh Kudus dikatakan tidak pernah tinggalkan hati kita. Jadi Roh Kudus itu seperti Kristus mati di kayu salib, Roh Kudus itu menderita juga tanda petik sama dengan Tuhan Yesus. Dengan dosa-dosa kita yang sulit sekali ini, yang kita gampang depresi, gampang khawatir, gampang ragu-ragu, gampang menyeleweng. Aduh, itu Roh Kudus itu sedih dalam hati kita. Dia berduka. Dan kalau kita taat pada firman Tuhan, kita memberikan satu hidup yang berbuah dalam Roh Kudus penuh sukacita. Tetapi Alkitab juga menjelaskan Roh Kudus ada sukacita, ada duka citanya. Roh Kudus bisa berduka, bisa bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena satu orang bertobat, Roh Kudus bersukacita. Kita bertobat, Roh Kudus bersukacita. Kita menyesal, kita kembali pada kebenaran, Roh Kudus bersukacita. Kita balik dari kebenaran, kita masuk dalam kehidupan seperti dunia, Roh Kudus sedih, berdukacita. Ya, jadi gambaran daripada pekerjaan Roh Kudus itu jelas. Jadi ada kesedihan, ada macam-macam gitu kan. Tetapi ada satu jaminan, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita selamanya. Saudara, disinilah Roh Kudus inilah, ada satu rahasia lagi ya. Nanti dalam doktrin Roh Kudus ini dibahas. Ada satu rahasia, bahwa Roh Kudus inilah bukan hanya memelihara kita, bukan hanya bisa membentengi kita terhadap kuasa-kuasa kerasukan setan, pengusiran, dan semuanya itu yang harus kita buang semuanya. Dan Roh Kudus ada dalam seluruh hidup kita, melindungi kita. Saudara, bukan hanya itu. Tapi Roh Kudus yang sama, nah, saudara, ini penting sekali. Sangat penting. Roh Kudus yang sama akan menyertai kita dan menjaga kita dan akan membangkitkan tubuh kita dan roh kita. Saudara, ini yang banyak orang gembar-gembor pengajaran Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Mereka tidak pernah mengajar pekerjaan Roh Kudus yang teragung adalah membangkitkan Kristus dan membangkitkan kita. Saudara, artinya apa? Bahwa kita tidak dikuasa lagi oleh dunia, kegelapan, dosa, dan seluruh konsekuensi dosa. Dan Roh Kuduslah yang membangkitkan Kristus, sama rohnya membangkitkan Yesus, Roh Kuduslah yang diam dalam hati kita, membangkitkan kita juga. Jadi di akhir zaman itu, Tuhan Yesus memanggil kita dan Roh Kudus itu membangkitkan kita. Seperti Kristus alami, sama seperti kita juga alami. Dan ini satu kisah yang luar biasa sekali. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kelemahan-kelemahan kita inilah yang kita harus banyak mohon pada Tuhan, datang dengan kerendahan hati. Nah, kita baca dalam Matius 17 ayat 14 ya. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ya, ini sebagai penutup. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihinilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, setan ini ya. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Murid-murid itu nggak bisa. Maka murid tanya, kenapa saya nggak bisa ya? Ayat 20, ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi pengkhotbah, pendeta yang ngusir setan, bisa nggak percaya? Bisa. Kenapa bisa? Dan setannya nggak diusir. Dan yang menjadikan nggak bisa siapa? Ya Tuhan sendiri. Ada kuasa yang tidak bisa kamu doakan karena kamu di dalam keraguanmu.
Dan ini tidak mempan dengan doamu. Bahkan doa dalam nama pun tidak mempan. Kenapa? Karena kamu dalam dirimu ada keraguan. Saudara, jadi ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diusir. Dan harus kembali kamu kepada Tuhan. Kamu harus kembali kepada berserah pada Tuhan. Dan murid-murid waktu ragu-ragu, waktu tidak percaya, mereka tidak mempersembahkan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Atau paling tidak, meminta tolong pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Murid-murid diam semuanya. Dan baru orang ini bicara, baru mereka diberitahu oleh Tuhan. Sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Karena kamu sudah menerima kuasa itu. Mengapa kuasa itu tidak bisa berjalan? Karena kamu ada keraguan. Kenapa hidupmu tidak diberkati oleh Tuhan? Banyak hal dalam hidupmu karena kamu penuh dengan kekhawatiran. Kamu tidak memikirkan apa yang harus Tuhan pikirkan, kamu tidak menyukai apa yang Tuhan sukai. Saudara, di situ kita menjadi orang yang dikendalikan oleh situasi yang sudah dibentuk oleh kerajaan kegelapan. Dan kita diikat dengan rasa khawatir kita, mungkin rasa penasaran kita, rasa orang itu kehausan kita, ketagihan kita seperti itu, dan kita kesenangan kita dalam dunia. Nah, itu yang mengikat kita semuanya. Disinilah kita akhirnya melihat satu pelayanan yang baru yang ditulis oleh para rasul. Apa itu? Nah, saudara, bukan pengusiran setan, tetapi peperangan rohani. Dan kita harus mau masuk dalam peperangan rohani ini. Saudara, mulai dari kitab Roma sampai Yudas, tidak ada pelayanan pengusiran setan tercatat ya tentang pengusiran setan ini. Tetapi banyak dicatat dalam kitab Efesus semuanya tentang peperangan rohani dan bagaimana kerajaan kegelapan itu terus mengancam dunia kekristenan kita, kerajaan anak-anak Allah ini. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan setan untuk terus berusaha untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, Efesus pasal 6 ada, Yakobus pasal 4, 1 Petrus pasal 5 8. Jadi seluruh tempat di mana kita ada ini singa atau iblis kerajaan setan itu terus mengaum-ngaum di sekeliling kita dan mau mencaplok semua hidup kita satu persatu. Dan kita dikendalikan oleh dia. Kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, perasaan kita. Dan semua itu akan dikendalikan oleh kegelapan ini. Saudara, ini adalah bagaimana saya bisa menguasai diri saya. Maka firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 6, kita harus mau mengenakan manusia baru, ketopong yang baru, terus kemudian sabuk yang baru, dan semua yang ada. Nah, kita tutup ini ya. Kita baca ini. Efesus pasal 6. Ya. Di sini. Pasal 6 ayat 10. Judulnya perlengkapan rohani, perlengkapan peperangan rohani. Ya, ini sangat bagus sekali. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara jelas kan? Jadi sekarang ini sudah tidak ada pemberitaan mengusir setan-setan, nggak ada. So. Tapi orang percaya diberi kuasa itu untuk mengusir setan dalam hidupnya, dalam setiap perkara ujian cobaan dalam hidupnya. Dengan apa? Jangan ragu, kamu percaya pada Kristus sebagai dasar hidupmu, sebagai kepala seluruh pada orang percaya gereja Tuhan, dan semua dikuasai oleh Tuhan dengan jaminan itu. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan Bapa kepadaku. Nah, ini jadi jaminan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya, kekuatan kuasanya. Kenakanlah, nah ini kan perintah ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Jadi kita bisa bertahan. Jadi ini pertahanan. Kita belum menyerang ini. Kita bertahan. Nah, pedang roh itu firman yang menyerang iblis. Tapi kita diberi perlengkapan untuk mempertahankan seluruh iman kita dengan tanggung jawab kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia. Ya, ada penghulu setan, ada penghulu dunia. Yang gelap ini melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Sebab itu,
Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan kita dijamin kamu akan tetap berdiri dan finish, semua selesai. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, bersabuk kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, ini pedang untuk nyerang kan? Pedang roh firman Allah itu, yaitu firman Allah untuk menyerang iblis. Jadi bagaimana saya bisa mengusir iblis, menyerang iblis? Saudara, firman Allah. Nah, kalau kita nggak mau belajar firman Allah, kita nggak mau baca firman Allah, kita tidak mau membahas firman Allah, saudara, kita sedang berperang melawan dunia yang tidak kelihatan ini. Apalagi khususnya gereja GPRI gitu ya. Kalau pengurus dan semua pelayan Tuhan tidak menyukai firman Tuhan dan tidak bersekutu dalam persekutuan firman Tuhan, wah, itu pasti, saya katakan pasti, kamu sedang dikuasai dengan dunia-dunia kerajaan kegelapan setan itu. Kenapa? Dalam bisnismu, dalam keinginanmu, kamu akan diikat oleh mereka. Dan saya berdoa supaya kita bisa kembali pada Tuhan. Karena itu semua tanggung jawabnya bukan pada saya, pada setiap jemaat dan pengurus serta pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu tanggung jawabmu. Dan berita firman Tuhan sudah semakin jauh, sudah semakin tidak didengarkan. Apa yang kamu dengarkan? Dunia dengan segala kekhawatirannya. Wah, saudara, kita pasti akan hancur. Ya, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil kerajaan Allah ini, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dan ini saya alami dalam pelayanan dan saya harus berdiri tegak walaupun dengan resiko apapun. Mau diusir, mau tidak disenang, mau dibenci, mau dikutuki, mau difitnah, tetap berdiri. Kenapa? Karena di situ ada kuasa yang menyertai kita, menegakkan kita. Dan kita tidak mau mendukakan Roh Kudus, tapi kita mau mendukakan orang berdosa supaya bertobat. Dan kita bersukacita karena Roh Kudus membuat kita bisa berduka cita atas dosa kita. Jadi duka cita di dalam dosa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada satu orang yang bisa bertobat, berduka cita atas dosanya tanpa pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita tidak berduka cita dalam pekerjaan kita, dalam dosa kita, dan kita menyenangi dosa kita, itu adalah kuasa roh kegelapan yang menguasai kita, roh setan. Yang akan menguasai, bukan merasuki ya kalau orang Kristen, yang menguasai kita dan akan membuat hidup kita setengah mati. Dan waktu kita diuji dengan api, seluruh pekerjaan kita itu akan habis semuanya, tinggal iman kita sendiri yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan kita berdoa supaya kita tidak menjadi orang-orang yang akan dikuasai dengan roh kegelapan. Dan kita sudah dalam Kristus, Roh Kudus sudah di dalam diri kita tidak perlu khawatir dan perlu dicatat. Roh itu berduka cita waktu kita tidak seturut firman Tuhan. Dan roh itu yang akan memberikan kuasa kita membangkitkan manusia roh kita, roh baru kita, untuk melawan dan memakai perlengkapan-perlengkapan itu. Dan kita tidak perlu lagi mengusir setan. Khususnya bagi orang-orang percaya. Orang percaya nggak perlu diusir setannya. Karena kita nggak perlu mengusir. Karena dalam diri orang percaya ada Roh Kudus. Kecuali orang yang tidak percaya. Nah, kita baru bisa mengusir mereka. Khususnya roh-roh setan itu yang ada dalam diri orang yang kerasukan dan semuanya. Kita bisa mengusir. Karena mereka belum memiliki roh Tuhan. Tapi orang Kristen yang memiliki roh Tuhan nggak perlu diusir-usir. Malah Roh Kudus yang kita usir. Nah, saudara, kita nggak tahu siapa yang ada roh Tuhannya. Kita nggak tahu. Jadi itu betul-betul pekerjaan pengusiran setan. Itu pekerjaan Roh Kudus yang khusus, yang istimewa. Dan kita tidak bisa mengaturnya. Saudara, kita berdoa ini. Jadi tidak bisa dipamerkan. Ayo kita ibadah pengusiran setan. Jadi khusus kita mengadakan pelepasan khusus pengusiran setan.
Saudara, itu di dalam Alkitab tidak ada aneh-aneh ibadah-ibadah kebaktian seperti ini. Di dalam Alkitab kebaktian itu menyatakan kuasa firman Allah dan bagaimana Roh Kudus bekerja dan membukakan orang berduka cita terhadap dosanya datang pada Tuhan. Dan itu. Nah, selain itu, Saudara, perintahkan kepada mereka yang diusir. Waktu kita melayani ada orang kerasukan setan dan kita bisa mengusirnya. Kalau kita betul-betul percaya, nggak ragu. Dan kita diberi kuasa itu. Bukan hanya para murid, tapi setiap orang percaya memiliki kuasa untuk mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi bukan asal orang kerasukan setan kita ngusir-ngusir. Wah, saudara nggak bisa. Berdoalah dan tiba-tiba kamu dikuasai oleh Roh Kudus dan Roh Kudus memerintahkan kamu dan mengusir. Nah, itu kuasa dari Roh Kudus. Jadi bukan orang-orang tertentu yang bisa mengusir setan, tapi itu adalah hak setiap orang percaya. Melawan setan, melawan kegelapan, dan memakai pedang roh, ngusir setan. Jadi yang bisa ngusir setan siapa? Firman Allah. Tuhan Yesus dengan firman Allah ngusir setan. Setan mengusir Tuhan Yesus, mencoba Tuhan Yesus dengan firman Allah. Mana bisa? Wong saya yang berfirman, kamu pakai firman saya, dan kamu ngusir saya dengan firman saya. Ya, aneh kamu. Yang tak usir kamu. Karena firman yang kamu pakai bukan firman yang utuh, yang sempurna. Dan Tuhan Yesus mengusir setan dengan firman Allah. Sama dengan kita. Pedang roh firman Allah itu untuk mengusir setan. Jangan lupa, kita harus memakai perisai, sapu, iman, ketopong. Kalau kita enggak, wah kita keserang. Ya jangan cuma nyerang, kita harus punya defense dulu. Mempertahankan diri dulu, baru pedang firman ini kita mengusir setan. Mengusir semua, melepaskan semua. Dan itu hak kita. Ya, jadi jelas semuanya. Kita bersyukur hari ini kita belajar tentang kuasa kegelapan dan kuasa kerajaan Allah. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.